Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi, beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru dibuat oleh Kemendikbud, Bapak Ibu. Yang mencuat ke permukaan adalah masalah penghapusan tunjangan sertifikasi guru, Bapak Ibu. Namun ada banyak hal yang sebenarnya perlu diinformasikan terkait dengan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini. Di antaranya menyangkut ada 5 poin penting, Bapak Ibu, di dalam RUU Sidiknas terkait dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Apa saja 5 poin perubahan tersebut? Mari kita simak bersama, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, pemerintah telah mengeluarkan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional bulan Agustus kemarin. Dalam draft terbaru tersebut terdapat 5 poin perubahan pada jenjang pendidikan dasar menengah. Poin-poin tersebut mencakup perluasan program wajib belajar, pendanaan wajib belajar, penyesuaian nomenklatur satuan pendidikan, mobilitas pelajar pesantren formal dengan satuan pendidikan, serta mata pelajaran wajib pendidikan Pancasila, Bapak Ibu. Nah, berikut ini poin-poin pentingnya dari 5 poin penting tersebut. Yang pertama, perluasan program wajib belajar. Melalui RUU Sidiknas ini terjadi perluasan program wajib belajar. Dalam Undang-Undang Sidiknas 2003 yang berlaku saat ini, wajib belajar pendidikan dasar itu hanya berlaku selama 9 tahun. Dan dalam RUU Sidiknas program yang baru ini, program wajib belajar menjadi 13 tahun, dimulai dari 10 tahun pendidikan dasar, yaitu prasekolah dan kelas 1 sampai kelas 9, serta 3 tahun pendidikan menengah. Nah, perluasan ke pendidikan menengah dilakukan secara bertahap pada daerah yang kualitas pendidikan dasarnya telah memenuhi standar. Pada daerah yang masih membutuhkan pendampingan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tentang pendanaan wajib belajar. Pendanaan wajib belajar kini menjadi semakin jelas, Bapak Ibu. Bila sebelumnya satuan pendidikan negeri sering menghadapi masalah jika masyarakat ingin berkontribusi sukarela, maka di dalam RUU Sidiknas ini dijelaskan bahwa pemerintah mendanai penyelenggaraan wajib belajar. Satuan pendidikan negeri tidak memungut biaya, namun masyarakat boleh berkontribusi secara sukarela tanpa paksaan dan tidak mengikat. Kemudian yang ketiga, tentang nomenklatur satuan pendidikan dapat disesuaikan. Sebelumnya penamaan satuan pendidikan ada di dalam Undang-Undang Sidiknas, sehingga nomenklatur tidak bisa diubah. Hal ini tentu membuat nomenklatur agak sulit disesuaikan. Nah, dengan RUU Sidiknas ini, sekolah, madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah diatur sebagai bentuk satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah dalam batang tubuh RUU. Nomenklatur sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, sekolah madrasah sanawiyah, dan sebagainya menjadi contoh dalam penjelasan, sehingga pemerintah dapat menyesuaikan nomenklatur tersebut jika diperlukan. Kemudian yang nomor 4, Bapak Ibu, poin yang keempat, mobilitas pelajar pesantren formal dengan satuan pendidikan. Sebelumnya pesantren diatur secara terpisah dari sistem pendidikan nasional, sehingga lulusan pesantren formal seringkali kesulitan jika ingin pindah ke satuan pendidikan lain di luar pesantren. Karena itu dalam RUU Sidiknas yang baru ini, standar pendidikan nasional berlaku pada seluruh jalur pendidikan formal termasuk pesantren formal. Jadi lulusan pesantren formal bisa lebih mudah pindah ke sekolah, madrasah ataupun universitas, begitupun sebaliknya. Kemudian poin yang kelima, mata pelajaran wajib pendidikan Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran wajib bersama pendidikan agama dan bahasa Indonesia. Selain
mata pelajaran tersebut juga mata pelajaran matematika, IPS, IPA, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kecakapan hidup, dan muatan lokal. Demikianlah Bapak Ibu 5 poin penting perubahan di dalam RUU Sinkisnya yang baru di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di subscribe. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.